Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aida Sapitri dari kelas G untuk mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari materi saya dengan judul besar FSA dengan Output. Jadi, FSA itu merupakan singkatan dari Finite State Automata. Apa sih FSA itu? Jadi, FSA itu merupakan mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa regular, dan dapat diimplementasikan secara nyata, dan juga dapat menerima dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya, dan dapat berpindah dari state satu ke state yang lain berdasarkan input dan fungsi transisi. Oke, kemudian kita masuk ke sini. Jadi, FSA ini dinyatakan oleh pasangan 5 tupel, di mana dapat kita lihat pada slide, Q ini adalah alfabet Q. Yang ini merupakan sigma, yang ini merupakan delta, S merupakan alfabet S, dan F merupakan alfabet F. Di mana Q itu merupakan himpunan state, delta ini merupakan himpunan simbol input, yang ini merupakan fungsi transisi, S merupakan state awal atau initial state, dan F merupakan state akhir. Kemudian kita masuk ke karakteristik. Jadi, FSA ini terbagi menjadi 4 karakteristik. Yang pertama yaitu, setiap finite automata memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Yang kedua, transisi dari suatu keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Yang ketiga, setiap finite automata selalu memiliki keadaan awal. Yang keempat, finite automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Jika setelah pemrosesan seluruh string, keadaan akhir dicapai, artinya otomata menerima string tersebut. Baiklah, jadi di sini kita sudah mengetahui tentang pengertian FSA, 5 tupel dari FSA, dan karakteristik. Oke, kemudian kita lanjut. Jadi, FSA ini terbagi menjadi 2 bagian, di mana yang pertama ada yang namanya mesin Moore. Mesin Moore ini merupakan output yang berasosiasi dengan state. Dan yang kedua adalah mesin Mealy, yang merupakan output yang berasosiasi dengan transisi. Oke, yang pertama kita masuk dulu pada mesin Moore. Jadi, mesin Moore ini didefinisikan dalam 6 tupel. Yang pertama, dapat kita lihat dari gambar. Yang pertama, merupakan himpunan state. Yang kedua, merupakan himpunan input. Yang ketiga, merupakan fungsi transisi. Yang keempat, merupakan simbol state awal. Yang kelima, merupakan himpunan output. Dan yang keenam, merupakan fungsi output untuk setiap state. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Implementasi mesin Moore. Contohnya yaitu, rancanglah mesin Moore dalam penentuan output 7 mod 5. Kemudian, kita langsung masuk ke penyelesaian, di mana pertanyaannya yaitu 7 mod 5. Jadi di sini saya sudah membuat untuk 7 mod 5, kita buat dulu 0 sampai 10. Dan di sini kita pasangkan dengan mod 5. Di mana 0 mod 5 itu sama dengan 0, 1 mod 5 sama dengan 1 sampai seterusnya. Dan hasil yang ini tadi merupakan output. Kemudian di sini sudah saya buat untuk mencarinya. Jadi untuk bilangan yang ini kita tulis lagi di sini. Kemudian kita mencarinya dengan menggunakan bilangan biner. Untuk 0 itu sama dengan 0000. Karena pada bilangan biner 0 tidak ada. Dan bilangan biner itu dimulai dari 1, 2, 4, 8, sampai seterusnya. Dan saya rasa juga kalian sudah paham untuk mencari bilangan biner.
Kemudian untuk output 1 ini 0001. Kenapa di sini 1? Karena nilai 1 pada bilangan biner terdapat pada yang pertama. Maka di sini kita tulis 1. Yang untuk yang lainnya itu 0. Kemudian untuk yang output 2 itu 0010. Kenapa di sini 1? Karena pada bilangan binernya 2 ada di sini. Jadi kita sejajarkan. Untuk yang ketiga itu 0011. Kenapa di sini satunya 2 kali? Karena kan di sini tidak ada 3. Jadi kita mencarinya dengan cara berapa ditambah berapa hasilnya 3. Jadi di sini yang mendapatkan hasil 3 adalah 2 ditambah 1. Maka dari itu di sini 1 dan 1. Oke, sampai seterusnya. Saya rasa kalian sudah paham. Kita lanjut langsung masuk ke langkah yang kedua. Di mana di sini jika diketahui Q-nya itu A, B, C, D, dan E. Kemudian untuk sigmanya 0,1. Untuk state awalnya itu dilambangkan dengan A. Dan untuk lambda itu 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk delta diketahui jika A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, D sama dengan 3, dan E sama dengan 4. Oke, kita langsung masuk ke diagram transisinya. Oke, jadi tadi mesin Moore itu merupakan nilai yang beroutputkan dengan state. Berarti kita mulai dari state awal, yaitu 0. Jadi untuk di sini saya sudah menuliskan, ini untuk Q, yaitu A, B, C, D, dan E. Itu kita tuliskan A, B, C, D, dan E. Kemudian untuk sigmanya 0,1. Ini yang 0,1 itu nilai yang ini, 0101 sampai seterusnya. Kemudian untuk yang state awal itu dimulai dari 0 nih state awal. Kemudian untuk lambda itu 0, 1, 2, 3, 4. Dimana saya pasangkan di sini A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, D sama dengan 3, dan E sama dengan 4. Seperti itu. Kemudian untuk mencarinya atau menentukan panah-panahnya ini, kita menentukannya dari bilangan yang kita cari sebelumnya tadi. Yaitu untuk 0, output 0 sama dengan 0000, itu kita mulai dari sini, yaitu output 0 kan. Berarti 0-nya ada perulangan 4 kali. Maka didapatlah di sini looping. Loopingnya bernilaikan dengan 0. Oke. Kemudian untuk output 1, itu sama dengan 0001. Berarti output 1 di sini B sama dengan 1. Berarti yang ini kan, dia mau menuju ke output 1. Berarti 0-nya 3 kali, dan kita lewati garis ini, dan kita dapatlah nilai 1. Seperti itu. Kemudian untuk yang 2, output 2 itu sama dengan 0010. Output 2. Berarti di sini 0010. Berarti untuk yang ini 0, 0 2 kali. Kemudian di sini menuju ke 1. Kemudian kita tuju ke output 2, yaitu nilainya 0 sesuai dengan ini. Oke, saya rasa sudah paham untuk mencari yang selanjutnya. Kita hanya mengikuti nilai biner ini tadi. Kemudian jadi tadi soalnya adalah yang ditanyakan tadi adalah 7 mod 5, di mana 7 itu sama dengan 0111. 7 sama dengan 0111 pada bilangan biner kan? Yang berarti kita mulai dari state awal, dilambangkan dengan A. Kemudian untuk 0 selanjutnya itu adalah A. Yang ini kita tulis A. Kemudian untuk 1 itu kita tuliskan B. Ini B. Kemudian untuk 1 selanjutnya kita menuliskan D. Kemudian untuk 1 selanjutnya kita cari aja yang bernilai 1 menuju ke C. Di mana lambda C sama dengan 2, yang artinya 7 mod 5 itu sama dengan 2. Karena berakhir pada C sama dengan 2.
Oke, lanjut. Untuk mencari mesin Mili. Jadi mesin Mili ini didefinisikan dalam 6 tupel yang dapat kita lihat pada slide. Oke. Kemudian untuk contohnya, saya menuliskan untuk Q itu S0, diketahui S0 sampai S3. Kemudian untuk sigmanya ini itu A dan B. Kemudian untuk state awalnya itu S0 dan untuk himpunan outputnya ini 0,1. Kita langsung masuk ke penyelesaian. Oke, jadi untuk mesin Mili ini sudah ada tabel transisinya, di mana S0, S1, 0, S3, dan 0 ini merupakan untuk nilai A, output, nilai B, dan nilai output. Oke, kita bisa lihat sendiri untuk tabel transisinya. Kemudian untuk mencari diagram ini, saya menuliskan, karena di sini sudah diketahui untuk mencari S0, S1, S2, dan S3, saya tulis di sini S0, S1, S2, dan S3. Kemudian untuk tanda-tanda panah ini, itu kita mencarinya dari sini. Dari S0, dia menuju S1, melewati A dengan output 0. Berarti dari S0 menuju S1 itu A dan outputnya sama dengan 0. Oke. Kemudian untuk S1 dia menuju S3 itu bernilai A dan outputnya sama dengan 1. Berarti S1 dia menuju S3 itu nilainya A dan outputnya sama dengan 1. Kemudian untuk S2 dia menuju ke S3 itu outputnya dia melewati A, outputnya sama dengan 0. Kemudian untuk S3 dia melewati S3, berarti dia nih melakukan pembalikan gitu, perulangan S3 ke S3, ke S3, maka terdapat looping di sini. Dia melewati A dan outputnya sama dengan 1. Oke, untuk selanjutnya, untuk yang B ini juga caranya sama seperti itu. Oke, saya rasa di situ sudah paham. Jadi di sini saya menuliskan contoh soalnya, misalnya jika input itu diketahui B, A, B, A, B, B, berarti berapakah outputnya? Jadi untuk mencarinya, kita tinggal melihat transisinya. Kalau mesin Moore tadi kan dilihat dari output state-nya. Tapi untuk mesin Mili ini, kita lihat dari output transisinya, yaitu untuk input B. Kita cari aja, dari S0 ini menuju S3 itu B, sama dengan 0. Maka dari itu inputnya B, outputnya 0. Kemudian selanjutnya, tadi udah sampai S3 kan, dari S0 ke S3. Kemudian di sini ada tanda panah yaitu S3 ke S3, yaitu A sama dengan 1. Maka dari itu inputnya A, outputnya 1. Kemudian di sini kita pergi ke sini, dari S3 ke S0 itu B sama dengan 1. Berarti di sini untuk input B, outputnya 1. Kemudian selanjutnya udah sampai S0 kan nih. Kita lanjut lagi, dari S0 ke S1 itu A sama dengan 0. Maka dari itu di sini A sama dengan 0 sampai seterusnya. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya rasa sudah cukup dan saya rasa juga kalian bisa memahami. Baiklah, dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.